Salam kerahiman. Hari ini pertemuan yang ke-18 ya. Peran Bunda Maria dalam kehidupan Suster Faustina, dan tema hari ini menyambung tema minggu lalu, yaitu tentang kongregasi baru. Dikatakan di nomor 449 oleh Bunda Maria, "Aku adalah ibu dari semuanya." Kita juga akan sama-sama melihat atau belajar, mempelajari, mengetahui apa yang terjadi di Ostra Brahma di nomor 529. Selanjutnya, Suster Faustina melihat satu penglihatan di mana kapel yang kecil akan menjadi gereja yang besar. Itu ada di 561. Dan kita semua harus bersatu dengan Tuhan untuk menyiapkan kedatangan Tuhan yang kedua. Ada di 625. Kita bahas ya bersama-sama. 449. Pada waktu itu adalah Pesta Santa Perawan Maria. Santa Perawan Maria sebagai Bunda Kerahiman dirayakan pada tanggal 5 Agustus. Waktu itu kejadiannya tahun 1935. Aku mengalami pergulatan batin karena harus meninggalkan kongregasi. Seperti yang minggu lalu saya katakan ya, di satu pihak Yesus minta kepada Suster Faustina untuk mendirikan kongregasi baru. Kalau untuk mendirikan kongregasi baru, otomatis dia harus meninggalkan kongregasinya yang lama ya. Dan di situ dia katakan dia mengalami pergulatan batin. Bagaimana mungkin saya bisa meninggalkan kongregasi ini? Biar bagaimanapun itulah hidup dia. Dengan kehidupannya, dengan aktivitasnya, dengan muder kepala, dengan muder jenderal, dengan teman-temannya yang menurut dia nggak mungkin dia bisa meninggalkan kongregasi ini. Oleh sebab itu, dia menoleh kepada Bunda Maria ya, Suster Faustina menoleh kepada Bunda Maria. Dan di sana Suster Faustina katakan pada Bunda Maria, "Aku sangat sulit memisahkan diri dari kongregasi yang kau lindungi secara istimewa." Kongregasi yang dimana tempat Suster Faustina bergabung adalah kongregasi suster-suster Bunda Maria berbelas kasih, di mana Bunda Maria sebagai pelindung. Jadi Suster Faustina katakan, "Enggak mungkin saya meninggalkan kongregasi ini, di mana engkau sebagai pelindungnya. Engkau Bunda yang Maha Rahim yang melindungi kongregasi ini." Kemudian aku melihat Bunda Maria turun dari altar ke tempat aku berlutut dan merangkul aku dengan erat. Jadi itu satu penglihatan yang diceritakan oleh Suster Faustina pada kita semua. Pada waktu dia menoleh pada Bunda Maria, posisi Bunda Maria ada di altar ya. Waktu dia berkata sesuatu, maka Bunda Maria turun dari altar, mendekati Suster Faustina. Pada waktu itu dia sedang berlutut dan merangkul aku dengan erat. Jadi dia merasakan Bunda Maria merangkul Suster Faustina dengan erat. Dan di situ Bunda Maria katakan, "Aku adalah Bunda bagi kamu semua." Jadi Bunda Maria bukan hanya Bunda Kerahiman di kongregasi suster-suster Bunda Maria berbelas kasih, tapi di sini Bunda Maria memberikan satu statement bahwa aku adalah Bunda untuk semua. Kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus ya waktu di atas salib, "Ibu, inilah anak-anakmu." Jadi Bunda Maria diberikan oleh Yesus kepada kita semua sebagai ibu kita semua. Dan kepada kita semua juga Yesus katakan, "Inilah ibumu." Jadi artinya Bunda Maria bukan hanya untuk salah satu kongregasi aja, tapi dia katakan Bunda bagi semuanya. Bunda bagi semuanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Bunda Maria katakan, "Aku Bunda bagi kamu semua berkat kerahiman Allah." Dia menjadi Bunda buat kita semua karena kerahimannya Tuhan, kebaikannya Tuhan, maha kasihnya Tuhan kepada kita semua. Maka kita punya seorang ibu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, dan bahkan bukan hanya ibu yang biasa saja, tapi ibunya Tuhan. Ibunya Yesus diberikan kepada kita. Dan
Dikatakan lebih lanjut, yang paling menyenangkan hatiku adalah jiwa yang dengan setia melaksanakan kehendak Allah. Itu yang dikatakan oleh Bunda Maria. Jadi kalau mau menyenangkan hatinya Bunda Maria, bukan terus-menerus berdoa Salam Maria atau berdoa Rosario atau doa malaikat Tuhan, tapi di sini Bunda Maria katakan, yang paling menyenangkan hatiku adalah jiwa yang setia untuk melaksanakan kehendak Allah. Ini menjadi satu tawaran, satu tantangan dari Bunda Maria buat kita semua. Mau senangkan Bunda Maria, taat, setia pada kehendak Allah. Dikatakan lebih lanjut oleh Bunda Maria, jangan takut. Jangan takut akan halangan-halangan yang kelihatan. Tapi tetap pandanganmu pada sengsara putraku. Dengan cara ini engkau akan menang. Bunda Maria tahu penderitaan kita, jatuh bangun kita, tantangan, godaan, pertempuran-pertempuran yang kita alami sehari-hari dalam hidup kita. Bunda Maria tahu, dia ibu kita. Dia tahu segala macam kesulitan anak-anaknya. Tapi di sini dia katakan, jangan takut. Dan dia ulang lagi, jangan takut akan sesuatu pun. Tetaplah pandanganmu pada sengsara putraku. Kita fokus pada sengsaranya Tuhan. Kalau kita melihat sengsaranya Yesus, kita ingat bahwa saya ini siapa? Saya ini manusia berdosa, manusia tidak berdaya, yang sering menyakiti Tuhan, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bela saya, Tuhan yang mau mati untuk saya. Kalau kita memandang sengsara Yesus, seperti yang dikatakan oleh Bunda Maria, memandang sengsara putraku, maka kamu akan menang. Nggak mungkin jatuh di tengah jalan, nggak mungkin stop di tengah jalan, nggak mungkin gagal. Kamu akan menang. Itulah yang dijanjikan oleh Bunda Maria. Nah, cerita berikutnya kita diajak ke Ostrabrama. Ostrabrama itu ada di Vilnius. Ostrabrama itu satu gerbang benteng di kota Vilnius. Dulu Vilnius ini menjadi bagian daripada Polandia. Tapi karena peperangan, akhirnya Vilnius menjadi ibu kota dari Lituania. Udah bukan Polandia lagi ya. Dan warga di sana untuk menjaga kotanya, untuk menjaga daerahnya supaya tidak dijajah musuh, maka mereka membuat benteng. Bentengnya ini swasembada dari para penduduk di sana. Jadi otomatis bentengnya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kuat, ada yang tebal, ada yang apa adanya, tergantung dari kemampuan dari setiap penduduk yang ada di sana. Nah, dari benteng yang melingkari kota Vilnius itu ada yang disebut Ostrabrama. Ostrabrama itu adalah suatu kapel 2 lantai, bagian daripada benteng ya. Di sana juga ada gambar Bunda Maria dengan 40 sinar. Nah, ini cerita di Ostrabrama. Dikatakan oleh Suster Faustina, pada waktu hari novena yang ke-9, novena terakhir, yaitu 15 November, imam mentahtakan sakramen Maha Kudus dalam monstran. Tiba-tiba Suster Faustina melihat bayi Yesus yang mengulurkan tangannya pada ibunya. Bunda Maria sedang berbicara dengan aku, kata Suster Faustina ya. Dan bayi Yesus mengulurkan tangan ke umat yang sedang berhimpun. Itu satu penglihatan ya yang dilihat oleh Suster Faustina. Kata Bunda Allah, kamu hendaknya menerima semua yang diminta Allah seperti seorang anak kecil, tanpa bertanya. Kita kalau dikasih tugas atau diceritakan sesuatu atau ya apa aja, pasti tanya balik kan. Kenapa saya? Kenapa bukan orang itu? Kenapa sekarang? Kenapa enggak kemarin? Kenapa sekarang? Kenapa enggak nanti? Kenapa dia? Kenapa bukan A? Jadi kita sering bertanya. Nah, Suster Faustina dikasih nasihat oleh Bunda Maria, terima aja seperti seorang anak kecil tanpa tanya. Disuruh pergi, ya pergi. Disuruh nyanyi, ya nyanyi.
Jangan pakai, kenapa saya yang nyanyi? Kenapa bukan dia yang nyanyi? Kenapa saya dikasih mendadak sehingga saya nggak bisa latihan? Suara saya jelek, kenapa saya disuruh? Jadi bukan bertanya-tanya, tapi mari kita belajar seperti seorang anak kecil yang ditugaskan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, lakukan tanpa bertanya. Kemudian bayi Yesus menghilang dan Bunda Maria juga menghilang dari pandangan Suster Faustina. Itu terjadi tadi ya di Ostra Brahma. Ostra Brahma pada tahun 1935, disitulah pertama kali gambar kerahiman ilahi dipajang di hadapan publik. Sesuai dengan apa yang Yesus minta di tahun 1931, dia minta supaya gambar itu dipajang, dihormati secara publik, supaya semua orang yang melihat gambar itu bisa melihatnya dan menerima rahmat berkat melalui gambar tersebut. Itu permintaan tahun 1931 dan baru terrealisasi pada waktu tahun 1935 dan pertama kali dipajang itu di Ostra Brahma. Berbuatlah padaku seperti yang berkenan di hatimu. Aku siap untuk segala sesuatu. Itu ungkapan dari Suster Faustina. Begitu pula dengan kita semua. Bunda Maria sudah mengajarkan Suster Faustina untuk bertindak seperti seorang anak kecil yang tidak bertanya. Mari kita juga belajar rendah hati, belajar seperti seorang anak kecil yang tidak bertanya. Dikasih tugas, laksanakan. Tapi Engkau, Tuhan, jangan meninggalkan aku sedetik pun. Jadi itu yang diungkapkan oleh Suster Faustina. Oke, saya akan ikuti, aku siap dengan segala macam sesuatu yang Engkau minta dariku untuk aku lakukan. Tapi dia minta satu pegangan, satu kekuatan, satu jaminan. Jangan meninggalkan aku sedetik pun. Lanjut ya. Suster Faustina juga melihat satu penglihatan di mana kapel yang kecil menjadi gereja yang besar, itu ada di 561. Dia mula-mula melihat gambar kerahiman ilahi ada di kapel kecil. Tiba-tiba kapel itu berubah menjadi gereja yang amat besar dan indah. Di dalam gereja itu ada Bunda Allah bersama sang bayi dalam pelukannya. Bayi Yesus menghilang, kemudian melihat gambar Yesus tersalib itu hidup. Nah, kalau mendengar cerita ini, kita bisa bandingkan juga dengan cerita apa yang dialami oleh Ugo Vesta. Ugo Vesta mengalami sakit penyakit yang luar biasa ya, sehingga dia lumpuh, dia nggak bisa jalan, hanya dengan kursi roda. Dia waktu itu audiensi dengan Bapak Paus Yohanes Paulus II, dan Bapak Paus tanya, kamu mau minta apa? Karena kamu sudah pegang gambar Tuhan yang Maha Rahim, kamu sudah punya segala-galanya. Apa yang kamu minta? Itu yang ditanyakan oleh Bapak Paus. Nah, ya singkat cerita, Ugo Vesta ini pergi ke Trente kalau nggak salah ya waktu itu. Dia berdoa di gambar Yesus yang Maha Rahim. Setelah sekian lama, ternyata gambar Yesus yang Maha Rahim itu tangannya terulur hidup, menjamah dia dan menyembuhkan dia. Dan setelah itu dalam beberapa waktu kemudian dia kembali lagi kepada Bapak Paus menceritakan pengalaman yang luar biasa. Justru melalui gambar kerahiman ilahi dia lihat Yesus yang hidup, tangan Yesus terulur padanya dan menyembuhkan dia. Itu yang juga dilihat oleh Suster Faustina dalam penglihatan tadi di nomor 561 ya. Yesusnya menjadi hidup. Dan Bunda Allah meminta kepada Suster Faustina supaya dia melakukan yang sudah dilakukan. Apa aja dilakukan? Lakukanlah dengan penuh sukacita. Dan selalu arahkan matamu pada salib. Jadi walaupun kita menderita apapun, arahkan pandangan kita pada salib. Walaupun kita sedang bersukacita, bergembira, itu semua juga arahkan pada salib. Rahmat dari Allah bukan untuk diri sendiri, tapi untuk semua jiwa. Itu Suster Faustina diingatkan oleh Bunda Maria.
Jadi kalau kita punya talenta, kita punya bakat, kita sering merasa bahwa oh, itu punya saya. Itu pemberian Tuhan untuk saya. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa segala macam rahmat itu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk juga orang-orang lain. Dan yang keempat, untuk menyiapkan dunia dalam kedatangan Yesus yang kedua, maka syaratnya kita harus bersatu dengan Allah. Itu ada di 6:25. Jadi nggak bisa kita dengan kemampuan sendiri, dengan kekuatan sendiri, kita mau menyiapkan dunia untuk kedatangan Yesus yang kedua. Nggak bisa. Di sini Suster Faustina diberi nasihat oleh Bunda Maria, engkau harus bersatu dengan Allah. Untuk tugas ini tugas yang besar ya. Jadi kongregasi adalah suatu wadah yang disiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua. Suatu wadah yang Yesus minta ya, kongregasi. Buat kita juga, kayak kita berkumpul dalam satu komunitas, dalam lingkungan, atau kalau kita tahu di Polandia, di Warsawa khususnya ada yang disebut Faustinum. Itu satu komunitas besar ya, tentang salah satu tujuannya adalah memang mempersiapkan dunia untuk kedatangan Yesus yang kedua. Nah, dalam titik ini kita mendapat satu masukan. Kalau kita berjuang sendiri untuk menyiapkan dunia untuk kedatangan Yesus yang kedua, pasti nggak berhasil. Tapi dalam hal ini kita sudah diceritakan bahwa pertama-tama kita harus bersatu dengan Tuhan. Dan buat kita hari-hari untuk bersatu dengan Tuhan, dapat kita lakukan dengan cara hidup dalam komunitas. Oleh sebab itu, kenapa ada komunitas Kerahiman Ilahi? Jadi tujuannya komunitas ini untuk kebersamaan, untuk tumbuh bersama, untuk latihan bersama. Karena dalam komunitas kan berbagai macam orang. Berbagai macam orang, berbagai macam background, berbagai macam tujuan. Di mana di dalam komunitas itu kita bisa belajar. Belajar mengerti orang, belajar untuk toleransi, belajar untuk bisa menerima orang yang mungkin gak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita juga membuka diri untuk mau diperbaiki, mau dikoreksi, mau berubah untuk semakin hari menjadi seperti atau serupa dengan apa yang Yesus harapkan, menjadi orang-orang yang berbelas kasih. Nah, di dalam komunitas selain kita belajar bersama, bertumbuh bersama, juga kita melakukan pelayanan bersama-sama. Dan itu akan mendatangkan kegembiraan, kesenangan buat Tuhan karena kita tumbuh dalam komunitas pasti mengalami pertumbuhan. Semua yang ada dalam komunitas pasti mengalami pertumbuhan. Memang pertumbuhannya ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi saya yang sudah ada dalam komunitas lebih dari 20 tahun, saya sungguh merasakan dan bersyukur ada dalam komunitas. Saya juga diproses. Dengan gaya saya yang barangkali keras, gaya saya yang blak-blakan, nggak semua orang bisa terima itu. Saya juga belajar menerima apa yang ada dalam komunitas. Karena memang komunitas kita terbuka, siapa aja boleh masuk, walaupun dalam tanda kutip ada orang yang punya backgroundnya agak aneh ya, atau agak membuat kita risih, tapi itulah belajar menerima kekurangan orang, dan kita tumbuh bersama untuk semakin hari menjadi semakin baik. Itu yang kita belajar hari ini. Jadi buat Bapak Ibu barangkali yang belum masuk dalam komunitas, silahkan bergabung dalam salah satu komunitas. Pasti tidak akan 100% sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi dengan kita masuk ke dalam komunitas, itu satu bukti bahwa kita terbuka. Kita mau terima orang lain, kita juga mau dikritik, mau diperbaiki, mau ditegur. Jangan ditegur terus ngambek, terus marah, terus udah tinggalin komunitas. Yang rugi bukan komunitasnya, yang rugi adalah kita pribadi karena kita nggak belajar sesuatu. Justru di dalam komunitas, tempat kita belajar. Sehingga Yesus juga minta kepada Suster Faustina, buatlah kongregasi baru untuk menyiapkan dunia untuk kedatangan Yesus yang kedua. Nanti kita
ulas lagi ya, kongregasi seperti apa yang sebetulnya Yesus mau. Itu aja untuk hari ini. Semoga Bapak Ibu bergabung dalam komunitas apapun untuk bisa tumbuh bersama. Terima kasih. Salam kerahiman.